Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Saya Muhammad Alfanas Bala dan teman saya Muhammad Noval Rizky Ramadan dan satu lagi Juan Gusti Ananda. Baiklah, kami akan menjelaskan presentasi kelompok kami yang berjudul Institusi dan Pembangunan Ekonomi. Yang pertama, pengertian dan fungsi institusi. Pengertian institusi yang paling sering menjadi acuan adalah definisi yang dikemukakan oleh Douglas C. North, pemenang hadiah Nobel Ekonomi di bidang ekonomi kelembagaan pada tahun 1993. North 1991 mendefinisikan institusi sebagai aturan-aturan constraints yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal, misalnya peraturan-peraturan undang-undang konstitusi, aturan-aturan informal, misalnya norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai, nilai dan proses penegakan aturan tersebut, enforcement. Selanjutnya, North membedakan pengertian institusi dan organisasi. Institusi adalah aturan atau rules of the game, sedangkan organisasi adalah pemainnya, the players. Seperti telah disinggung di muka, aturan main itu sendiri dikelompokkan North menjadi dua, yaitu aturan-aturan informal, misalnya kebiasaan, adat istiadat, tradisi, perbuatan yang dianggap tabu, dan tingkah laku dalam masyarakat. Yang kedua, aturan-aturan formal, misalnya sistem konstitusi hukum, hukum dan hak kepemilikan property rights, di mana kesemua hal tersebut telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Next, sementara itu, Williamson 2000 merinci lagi institusi sebagai aturan main ke dalam 4 tingkatan institusi berdasarkan analisis sosial seperti ditunjukkan pada gambar tanda panah dengan garis penuh yang menghubungkan tingkat institusi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, mengandung arti bahwa institusi yang lebih tinggi mempengaruhi tingkatan institusi di bawahnya. Sementara tanda panah dengan garis putus-putus yang menghubungkan tingkatan institusi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi menunjukkan adanya umpan balik atau feedback. Next, ini adalah contoh tabel dari Williamson. Selanjutnya, tingkatan pertama adalah tingkatan lekat sosial, embedded, embeddedness, di mana institusi telah melekat dalam waktu yang sangat lama di dalam masyarakat dan telah menjadi pedoman masyarakat dalam hidup dan berkehidupan. Tingkatan kedua disebut dengan lingkungan kelembagaan atau institutional environment, yang sering juga disebut sebagai aturan main formal. Tingkatan ketiga yaitu tentang tata kelola, governance, yang baik agar biaya transaksi atau transaction cost dapat diminimumkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan, pengaturan, dan penegakan sistem kontrak dengan baik. Tingkatan keempat adalah institusi yang mengatur alokasi sumber daya dan pengerjaan atau employment. Selanjutnya, setelah membahas pengertian institusi, berikut ini dibahas tentang manfaat dan fungsi institusi-institusi dibangun oleh manusia untuk menciptakan tatanan yang baik, O'Reilly, dan mengurangi ketidakpastian, uncertainty, di dalam kehidupan masyarakat. Institusi merupakan landasan bagi keberadaan suatu masyarakat yang beradab. Selanjutnya, Nord 1990 juga mengkritik pandangan kaum neoklasik tersebut. Nord mengatakan bahwa peran institusi, baik institusi formal maupun institusi informal, sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Tanpa adanya institusi yang baik, biaya transaksi transaction cost dalam setiap kegiatan ekonomi akan menjadi lebih tinggi. Kehadiran institusi sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di dalam pasar. Next, A, A, Esmoglu et al. 2005 mengemukakan karakteristik institusi yang baik adalah sebagai berikut. Satu, menjaga hak kepemilikan property rights untuk segenap masyarakat sehingga setiap individu memiliki inisiatif untuk melakukan investasi dan ambil bagian dalam kegiatan perekonomian.
Dua, membatasi tindakan para kelompok elit, politisi, dan kelompok-kelompok kuat lainnya, sehingga orang tersebut tidak bisa merampas sumber pendapatan dan investasi orang lain, atau menciptakan kesempatan yang tidak sama bagi semua orang. Tiga, memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat, sehingga setiap individu dapat melakukan investasi, khususnya dalam modal insani dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Selanjutnya, Security North 1990 mengungkapkan 5 penyebab perubahan institusi tersebut, yaitu satu, adanya interaksi yang terus-menerus antara institusi dengan organisasi dalam kondisi kelangkaan secara ekonomis sehingga menimbulkan persaingan merupakan faktor kunci bagi perubahan institusi. Dua, adanya persaingan yang disebutkan di muka akan mendorong organisasi-organisasi untuk secara terus-menerus berinvestasi di bidang penciptaan keahlian dan pengetahuan baru agar tetap bisa bertahan hidup. Tiga, adanya kerangka institusional yang menciptakan sistem intensif yang mempengaruhinya keahlian dan pengetahuan yang dianggap menghasilkan hasil yang optimal. Empat, adanya persepsi yang dibangun dari sikap mental para pelaku ekonomi. Dan terakhir, adanya cakupan ekonomi, komplementaritas, dan eksternalitas jejaring dari suatu matriks institusional membuat perubahan institusional cukup besar dan path dependence. Selanjutnya, perkembangan ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan institusional ekonomis adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi atau institusi formal maupun informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun tataran mikro. Di dalam literatur ekonomi dikenal dua macam ekonomi kelembagaan, yaitu ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Baiklah, selanjutnya akan disambung pada oleh teman saya itu Muhammad Noval Rizky. Baiklah, saya akan menjelaskan yang dijelaskan atau saya akan meneruskan yang dijelaskan oleh Muhammad Elvan. Singkatnya, para propen OI ini bersikap anti neoklasik. OI mengkritik keras teori neoklasik karena yang pertama, neoklasik mengabaikan institusi dan oleh karena itu mengabaikan relevansi dan arti penting dari kendala-kendala nona anggaran atau non-budgetary constraints. Yang kedua, penekan yang berlebihan kepada rasionalitas pengambilan keputusan atau rational maximizing self-seeking behavior of individuals. Yang ketiga, konsentrasi yang berlebihan terhadap keseimbangan atau equilibrium serta bersifat statis. Yang keempat, penolakan neoklasik terhadap preferensi yang dapat berubah atau perilaku adalah pengulangan atau kebiasaan. Dalam sebuah artikelnya, Economic Performance Through Time 1993, yang juga merupakan bahan pidatonya ketika menerima hadiah Nobel Ekonomi, Not mengungkapkan tentang pentingnya perspektif sejarah dalam ilmu ekonomi. Dari sejarah, kita akan tahu bagaimana kinerja ekonomi dari waktu ke waktu. Dimensi historis adalah pintu masuk untuk memahami dinamika ekonomi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Menurut North, ekonomi bukanlah perkara menafsirkan mekanisme pasar yang sedang terjadi, tetapi menganalisis bagaimana mekanisme pasar terbentuk. Bagaimanapun juga, mekanisme pasar bukanlah sekedar sebuah titik temu antara sisi penawaran dan sisi permintaan, tetapi juga sebuah mekanisme yang diatur governed oleh dua hal sekaligus, yaitu yang pertama, aturan main, hukum, konstitusi sebagai perangkat kerasnya atau hardware. Yang kedua, norma, perilaku budaya, konvensi, serta ukuran kepantasan sebagai perangkat lunaknya atau software. Dapat disimpulkan tiga arti penting ini, yaitu NAI merupakan seperangkat teori yang dibangun di atas landasan ekonomi neoklasik, tetapi NAI mampu menjawab bahkan mengungkapkan permasalahan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh ekonomi neoklasik. Yang kedua,
NIE juga terasa begitu penting dan bermakna di dalam konteks kebijakan ekonomi sejak dekade 1990 karena NIE berhasil mematahkan dominasi superioritas mekanisme pasar. NIE telah memposisikan dirinya sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar atau non-market institution. Yang ketiga, ketika studi-studi pembangunan memerlukan satu landasan teoritis, NIE mampu memberikan solusinya. Beberapa studi terakhir, misalnya Ace McGrew 2002, 2003, 2004, Aaron tahun 2000, Hajon Chang tahun 1997 dan 1998 mengungkapkan secara jelas peran institusi dalam pembangunan ekonomi berdasarkan pengalaman di berbagai negara. NIE biaya transaksi dan inflasi. Karena Bardan 1989 mengungkapkan bahwa di dalam literatur ilmu ekonomi non-walrasian atau non-walrasian ekonomik setelah berkembang, apa yang sekarang kita kenal dengan istilah teori ekonomi endogen atau endogenous theories of institution. Dan teori inilah yang kemudian menjadi dasar bagi konsep the new microeconomic of development yang banyak menggunakan pendekatan kelembagaan. Menurut Bardan, seiring dengan berjalannya waktu, konsep the new microeconomic of development itu sendiri kemudian terpecah ke dalam dua aliran utama, yaitu yang pertama mazhab biaya transaksi, Transaction Cost School, sebuah mazhab yang muncul berdasarkan tulisan Ronald Coase 1960 yang berjudul The Problem of Social Cost. Kemudian mazhab ini dikembangkan lebih lanjut melalui tulisan beberapa tokoh lainnya seperti Alcian, Demeson, Williamson, North, dan lainnya. Yang kedua, mazhab informasi tidak sempurna atau imperfect information school, sebuah mazhab yang didasarkan pada tulisan Akerlof, Stieglitz, Spence, dan lainnya. Menurut mazhab biaya transaksi, sebuah institusi muncul dan berkembang untuk meminimumkan biaya transaksi sehingga dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Biaya transaksi tersebut antara lain berwujud biaya atas informasi, negosiasi, pengawasan, koordinasi, dan pelaksanaan kontrak. Jika biaya transaksi berada pada tingkat minimal, hak kepemilikan property rights tidak menjadi bagian penting dalam konsep umum efisiensi, karena hak kepemilikan dapat disesuaikan dan diubah secara sukarela guna mendorong kenaikan proses produksi. Seperti telah disinggung di muka, konsep biaya transaksi yang diusung oleh Nye ini bertolak dari teori cost atau cost theorem. Cost menggambarkan bahwa timbulnya inefisiensi dalam ekonomi neoklasik bisa terjadi bukan hanya karena adanya struktur pasar yang tidak sempurna, tetapi karena adanya biaya transaksi yang tidak kasat mata. Misalnya, dalam kasus monopoli, inefisiensi dapat terjadi karena adanya kesulitan pada pihak monopolis dalam menentukan jumlah pembeli dan berapa harga atas setiap produk mereka. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara saya Juan Gustiananda. Kepada Juan Gustiananda saya persilakan. Pendekatan multidisiplin. Jika kita telah secara mendalam apa yang terkandung di dalam NIE, tampak bahwa dari segi ideologi dan pokok pikirannya, NIE bukan murni berlandaskan pada satu disiplin ilmu ekonomi saja. NIE bersifat multidisiplin, dengan kajian sosiologi dan hukum sebagai sandaran lainnya selain ilmu ekonomi. Di sisi lain, NIE melalui sinkronisasi berbagai disiplin ilmu. Kajian yang ada di dalamnya dinilai mampu menjabani dunia nyata dengan persepsi individu atau kelompok. Lebih jauh lagi, selain mampu mengulas tentang masalah kegagalan pasar atau market failure,
NIE juga mampu memberikan penjelasan mengenai mengapa proses evaluasi ternegara seringkali berbeda, baik dari segi rentang waktu maupun pencapaian output dari negara tersebut. Next, tidak NIE dan pembangunan ekonomi. Sejak Perang Dunia II, hampir semua NSB bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara maju. Mekanisme pasar sebagai simulator kemajuan ekonomi telah diupayakan sebagai alat utama pembangunan ekonomi. Namun demikian, konsep pembangunan itu sendiri tidak dapat dipandang sebagai fenomena ekonomi semata, karena pada akhirnya proses pembangunan tersebut harus mampu membawa kesejahteraan manusia ke tingkat yang lebih baik, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu, konsep pembangunan haruslah dipahami sebagai sebuah proses multidimensi, sebuah proses yang mencakup segenap aspek yang terkandung dalam masyarakat, antara lain aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik. Next. Berkaitan dengan peran institusi di dalam pembangunan ekonomi ini, secara rinci, Rodrik tahun 2000 mengatakan bahwa ada 5 jenis institusi yang sangat diperlukan agar suatu perekonomian berjalan baik, yaitu satu, hak kepemilikan property right. Dua, institusi pembuat kebijakan regulatory institution yang bertugas mengatasi kegagalan pasar serta memperkecil biaya transaksi. Tiga, institusi yang bertugas melakukan stabilitas makroekonomi, termasuk di dalamnya adalah lembaga keuangan, otoritas moneter, serta fiskal. Empat, institusi yang memberikan perlindungan sosial dalam pasar yang kapitalis. Perlindungan sosial tetap diperlukan karena ia mampu menyediakan apa yang disebut modal sosial. 5. Institusi untuk manajemen konflik. Next. Institusi dan kinerja ekonomi. Kajian arti penting institusi terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran mikro maupun tataran makro. Belakangan ini berkembang sangat cepat dan semakin intensif. Kajian tersebut tidak hanya mencakup pokok pikiran Adam Smith dan kaum institusionalis pada abad ke-20, tetapi juga literatur ekonomi pembangunan modern baik yang menggunakan pendekatan kualitatif seperti 1968, semi kuantitatif seperti Morawet 1981, atau yang kuantitatif misalnya Adelman dan Morris 1967, Morris dan Adelman 1986, Scully 1988, Cimonglu 2002, 2003, 2004. Next. Institusi dan produktivitas. Note 1990 menegaskan bahwa keberadaan sebuah institusi akan memberikan struktur instansi bagi sebuah perekonomian. Produktivitas itu sendiri, menurut Note, merupakan fungsi dari teknologi yang digunakan dan kondisi institusi dari perekonomian tersebut. Note mengatakan bahwa satu, produktivitas merupakan hasil dari perkembangan teknologi di masa lalu dan adanya perubahan mendasar pada struktur kelembagaan dan organisasi di negara terkait. Supply side argument, dan adanya tekanan yang dihasilkan oleh proses transformasi pada masyarakat secara politis mampu mendorong perubahan yang mendasar pada struktur kelembagaan yang ada, dan perubahan itu sendiri terjadi sebagai reaksi atas timbulnya tekanan tersebut. Next. Not menggambarkan ada 5 jalur di mana institusi dan biaya transaksi mampu mempengaruhi perubahan produktivitas dalam jangka panjang, yaitu satu, lingkungan kelembagaan, politik, dan ekonomi yang sehat dinilai mampu menciptakan sebuah kondisi yang memungkinkan timbulnya perubahan ekonomi. Penciptaan lingkungan yang dinamis dan relevan merupakan prasyarat dasar bagi proses transformasi, baik transformasi ekonomi maupun sosial, di negara-negara dunia ketiga. Dua, sering dengan perkembangan ekonomi, ada semacam pola keterkaitan antara aspek kelembagaan dan aspek teknologi. Tiga, adanya perubahan tata kelola pemerintahan dan regulasi.
pemerintah secara nyata berdampak pada produktivitas. Next. 4. Satu konsekuensinya lain dari adanya perubahan peran pemerintah ternyata membawa dampak negatif bagi produktivitas karena adanya tambahan atas biaya-biaya yang ditimbulkan oleh semakin kompleksnya proses politik, birokrasi, dan transaksi ekonomi. 5. Ketika sebuah masyarakat telah mencapai tingkat kemakmuran secara ekonomis, maka proporsi konsumsi atas barang dan jasa seringkali akan mengalami peningkatan hingga melebihi batas-batas kewajaran. Kecenderungan perilaku konsumsi seperti ini disebut Veblen dengan istilah conspicuous consumption. Next. Institusi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan adalah intervensi pemerintah untuk mencari cara pemecahan masalah dalam pembangunan dan mendukung proses pembangunan yang lebih baik. Kebijakan adalah upaya, cara, dan pendekatan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah dirumuskan. Kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengatasi kegagalan dalam proses pembangunan. Kegagalan itu bisa berwujud kegagalan kebijakan itu sendiri, kegagalan pemerintah dan negara, kegagalan dalam bidang institusi, kegagalan dalam ekonomi, dan sebagainya. Perlu diingat adanya kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten hanya akan mengakibatkan proses pembangunan menjadi terdistorsi. Institusi dan mekanisme pasar. Yang pertama, pasar dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme di mana kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya, supply dan demand, saling berinteraksi dalam menentukan harga dan kualitas barang dan jasa. Pada umumnya, banyak orang mendefinisikan pasar hanya sebatas sebagai lokasi tempat tertentu di mana penjual dan pembeli bertemu, berinteraksi, dan kemudian melakukan transaksi jual-beli. Yang kedua, sebagian besar perekonomian mempunyai kedua jenis pasar tersebut. Jenis pasar yang pertama akan lebih sering ditemui NSB, sedangkan jenis pasar yang kedua merupakan ciri yang melekat pada negara-negara maju. Oleh sebab itu, keberadaan sebuah institusi yang mampu mendukung bekerjanya sistem pasar pun mutlak diperlukan. Semakin kompleks sebuah sistem, semakin beragam jejaring network yang dibutuhkan untuk mengakses atau bahkan melintasi sistem tersebut. Yang ketiga, sebuah institusi diharapkan akan mampu menyederhanakan jalur birokrasi yang tercipta sebagai akibat dari semakin kompleksnya sistem, sehingga biaya transaksi pun dapat ditentukan. Di sisi lain, adanya spesialisasi pada produk barang dan jasa yang diperdagangkan juga mensyaratkan sebuah perekonomian agar mampu melindungi keberadaan hak kepemilikan property rights sehingga konflik yang mungkin terjadi selama proses pertukaran transaksi jual beli pun dapat cegah. Lanjut. Berikut ini adalah 3 peran institusi dalam mendukung bekerjanya mekanisme pasar. 1. Sebuah institusi dinilai mampu mengalirkan informasi mengenai kondisi pasar, produk, dan pemain yang ada di dalamnya. Dalam kurung, information roles. 2. Sebuah institusi dinilai mampu mendefinisikan dan mendorong penegakan atas hal kepemilikan dan kontrak dalam kurung enforcement roles. 3. Sebuah institusi dinilai mampu menciptakan atau bahkan memproduksi kompetisi di dalam pasar atau dalam kurung competition roles. Lanjut. Institusi yang efektif. Menurut World Bank dalam kurung 2002, seiring dengan perkembangan sebuah negara, maka jenis institusi yang diperlukan juga turut berubah. Sebuah institusi yang dapat bekerja secara efektif di negara-negara maju mungkin tidak akan memberikan kontribusi yang sama jika diterapkan di NSB. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan dalam 1. Institusi perlengkapan complementary institution. Misalnya, mengenai keberadaan dan kinerja institusi yang mendukung terciptanya good governance di lingkungan pemerintah dan adanya penegakan hukum dalam kurung law enforcement. 2.
Tingkat dan persepsi korupsi oleh setiap negara. 3. Biaya-biaya dalam penciptaan sebuah institusi. 4. Kapasitas administratif termasuk di dalamnya adalah kapasitas SDM. 5. Tingkat teknologi. Institusi-institusi perlengkap. Adanya intervensi pemerintah mungkin dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan pasar, market failure. Namun banyak juga di antara intervensi pemerintah tersebut juga ternyata gagal dalam mendukung bekerjanya mekanisme pasar. Sebagai contoh, pemerintah mungkin menerapkan sebuah regulasi tertentu guna mengatasi kegagalan pasar. Namun di sisi lain, regulasi tersebut justru dinilai akan sangat membatasi aktivitas sektor swasta. Akibatnya, kegiatan bisnis pun terhambat oleh sebagian kehalangan regulasi yang terlalu berlebihan, overregulated, juga akan dinilai mengekang dunia bisnis. Lanjut. Baik, sekian terima kasih dari saya Dewa Erlangga. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Dewa Erlangga. Selanjutnya akan kami lanjut dengan sesi tanya jawab. Silakan para peserta yang hadir untuk memberikan pertanyaannya. Baiklah, silakan dimulai dari Dimas Ari Prabowo. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, mengapa peran dari masyarakat merupakan komponen yang paling penting dalam pembangunan berkelanjutan? Terima kasih. Terima kasih kepada Dimas. Selanjutnya kepada Muhammad Galib Akbar. Silakan untuk bertanya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 izin bertanya. Apa saja permasalahan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia? Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Muhammad Galib. Selanjutnya dilanjut dengan pertanyaan Jeprimsa Sembiring. Baik, Pak, di sini saya akan bertanya, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan? Terima kasih. Terima kasih kepada Jeprimsa. Selanjutnya dilanjutkan kepada Reka Andriani. Baiklah, di sini saya akan bertanya tentang mengapa perlu dilakukan pembangunan di setiap daerah. Terima kasih. Terima kasih kepada partisipan semua. Selanjutnya yang pertama dari pertanyaan Muhammad Dimas Ari Prabowo yang akan saya jawab, yaitu pertanyaannya mengapa peran dari masyarakat merupakan komponen yang paling penting dalam pembangunan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan berkelanjutan. Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Apakah Muhammad Dimas Ari Prabowo sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jelas. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Galib akan dijawab oleh Muhammad Naufal Rizky Ramadan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Galib, yaitu apa saja permasalahan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan di Indonesia adalah yang pertama, adanya perubahan yang cukup fundamental tentang ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang semula salah satu tugasnya adalah menyusun garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, masih sangat dirasakan adanya ego sektoral antara para aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang secara formal dimulai tahun 2001 yang lalu. Pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong proses pembangunan dengan jalan memberikan wewenang
dan alokasi dana yang lebih besar ke daerah. Yang keempat, kurang terpadunya antara perencanaan dan penganggaran. Yang kelima, belum optimalnya dimanfaatkan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan sehingga kebanyakan perencanaan yang disusun masih bersifat top-down planning. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apakah Muhammad Galib jelas? Baik, terima kasih Saudara Naufal sudah jelas. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Jeprimsa Sembiring yang akan dijawab oleh Saudara Dewa Erlangga. Pertanyaan dari Jeprinsa Sembiring, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan? Upaya yang bisa dilakukan dalam pembangunan berkelanjutan yaitu menyatukan persepsi tentang pelestarian lingkungan, menyeimbangkan populasi, melanjutkan dan mengamankan penggunaan sumber daya alam, mengefektifkan implementasi peraturan-peraturan konservasi keanekaragaman hayati, dan menerapkan teknologi untuk mendukung. Segitu saja, moderator. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Reka Andriani yang akan dijawab oleh Saudara Juan Gusti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Reka Andriani. Mengapa perlu dilakukan pembangunan di setiap daerah? Pembangunan wilayah merupakan aplikasi dari rencana tata ruang wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan pemerataan kegiatan-kegiatan wilayah sehingga tidak terjadi pemusatan yang berakibat pada kesenjangan dan pemanfaatan ruang yang optimal. Pembangunan wilayah penting untuk dilakukan karena merupakan upaya untuk keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib, dan aman. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk para peserta yang telah hadir pada Zoom hari ini. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.